Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal di mana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan ini dalam satu video yang semoga membantu teman-teman untuk selalu update dengan berita-berita Arsenal dan ya dalam format yang lebih mudah dicerna ya. Dan semoga juga sih mengurangi kadar-kadar gosip yang gak jelas gitu ya. Oke, teman-teman, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat reminder dari YouTube ya. Oke, tidak berlama-lama, kita mulai ya sepekan Arsenal kita dengan berita ringan yang pertama, ya ini anak dari Freddie Ljungberg ya sudah resmi bergabung dengan Akademi Arsenal. Ya ini Freddie Ljungberg ini salah satu pemain legendaris kita ya, dan semoga si Raffi ya, ini anaknya Freddie, nanti besarnya bisa mengikuti jejak ayahnya ya, jadi legenda Arsenal juga. Kita tunggu nih sepak terjangnya Raffi Ljungberg. Oke, berikutnya ini untuk berita penjualan ya. Jadi ini Arsenal saat ini ya bisa dibilang lagi bersih-bersih lah ya. Lagi bersih-bersih pemain-pemainnya. Terutama sih ini pemain-pemain yang bisa dibilang apa ya? Terpinggirkan lah ya. Jadi saat ini tidak terlalu terpakai. Salah satunya ini adalah Albert Sambi Lokonga, yang dimana Arsenal sudah mencapai kesepakatan dengan Sevilla ya, dan saat ini per saya merekam video ini, Lokonga ini sudah bersiap untuk melakukan medical ya ke Spanyol, dan ya ini kira-kira akan dipunya opsi beli ya. Jadi ini setelah negosiasi, Sevilla ini akan meminjam Lokonga dengan opsi beli yang katanya sih ada di kisaran sekitar 10 juta pound sterling lah kira-kira ya. Dan ini Arsenal juga dikabarkan akan punya sell on clause, jadi klausul penjualan lanjutan ini sebesar 25% gitu ya. Lokonga sendiri saat ini kontraknya sih akan berakhir musim depan ya, tapi Arsenal punya opsi untuk memperpanjang 1 tahun lagi gitu ya. Arsenal ini sebenarnya membawa Lokonga ini dari Anderlecht ya tahun 2021, tadinya sih ini sebagai pelapisnya Granit Xhaka, dan kabarnya sih dulu gitu kan diharapkan bisa menjadi ya, karena waktu didatangkan itu posisi Granit Xhaka itu dalam kondisi yang tidak baik ya di Arsenal, dalam kondisi yang lagi apa ya, kalau mau dibilang hubungannya dengan fans itu lagi nggak baik lah gitu ya. Jadi ini Lokonga sebenarnya didatangkan untuk melapis dan menggantikan Granit Xhaka, tapi nasib berkata lain, waktu itu Thomas Partey yang cedera, dia digunakan sebagai penggantinya Thomas Partey dan ternyata nggak bagus gitu ya, bisa dibilang amburadul lah ya. Dan sejak saat itu dia jadinya di loan dan ya akhirnya saat ini mungkin ini menjadi loan terakhir dia dari Arsenal untuk ke Sevilla. Dan ya tadi harapan saya kalau dia bermain bagus di Sevilla ya ini akan diaktifkan untuk klausul pembeliannya, dan ya semoga sukses aja lah ya untuk Mas Lokonga ke depannya. Oke, next untuk pemain yang kita jual berikutnya ini adalah Nuno Tavares ya. Ini juga sudah ada kesepakatan juga sama dengan Lokonga ya, dipinjam, tapi ini opsinya adalah klausul wajib beli. Kalau tadi Lokonga itu opsi beli klausulnya, kalau Tavares ini adalah wajib beli seharga 7 juta euro diperkirakan harganya. Ada juga klausul sell on clause, jadi untuk klausul penjualan lanjutannya, tapi tidak diberitakan seberapa besar ini untuk penjualan lanjutannya. Ya ini juga sama ya, semoga Mas Nuno Tavares ini juga sukses. Tadinya didatangkan sebagai back kiri,
tidak terlalu optimal, akhirnya mendatangkan Zinchenko Arsenal ya, dan Zinchenko menjadi apa ya, pemain yang lebih sesuai dengan keinginan Mikel Arteta. Dan saat ini ya datang lagi ini kan Ricardo Calafiori ya, jadi ya tidak ada tempat lagi nih bagi Tavares di Arsenal, apalagi saat ini masih ada Zinchenko, Kiwior, Tomiyasu, ya Calafiori juga datang lagi. Kedatangan Calafiori ya ini sudah pasti Tavares ini tidak ada posisi. Ya ini semoga dari saya juga semoga sukses lah ya di Lazio, Mas Nuno ya. Oke, next kita untuk berita selanjutnya. Nah ini ya, Eddie Nketiah yang saat ini kabarnya sedang diincar oleh Marseille ya. Nilainya katanya dikabarkan Marseille ini bersiap untuk menawar sebesar 25 juta euro ya. Dan ya ini banyak rumor sih tentang Eddie Nketiah ya. Salah satunya ini kemarin saya sempat juga memberitakan di community post ya, bahwa Nketiah ini katanya akan ditukar dengan Rafinha. Jadi ya ini kita lihat sih perkembangannya, karena dari Arsenal sendiri kita lihat pasang harga itu kalau nggak salah di 50 juta pound sterling gitu kan. Jadi 25 juta euro ini mungkin masih penawaran pembukaan lah ya dari Marseille, tapi kita juga masih menunggu karena ini baru rumor. Jadi belum ada penawaran resmi. Baru dirumorkan bahwa mereka bersiap untuk menawar 25 juta euro. Yang pasti juga ini Nketiah ini ya dipantau juga ya oleh Brentford, Crystal Palace, Everton, West Ham dan juga Wolverhampton. Dikabarkan ini klub-klub IPL ini juga memantau kondisi Eddie Nketiah. Jadi kalau Marseille mungkin serius ya kita tunggulah ini akan seperti apa penawarannya gitu. Jadi ya masih menunggu penawarannya ya. Oke, next ya ini Emil Smith Rowe, ini juga salah satu pemain yang dikabarkan akan segera keluar juga. Ini kabarnya Fulham ini ya memang secara serius ini ingin mendatangkan Emil Smith Rowe gitu ya. Pemain yang tadinya digadang-gadang akan menjadi masa depan Arsenal ya, ini sayang sekali karena cedera berkepanjangan. Sebenarnya bukan rentan cedera ya, tapi bahwa dia punya cedera berkepanjangan yang membuat dia ini akhirnya perkembangannya tertahan ya. Lalu dengan hadirnya Martin Odegaard ya posisinya makin habis gitu ya di Arsenal. Ya Smith Rowe sendiri ini sebenarnya pemain yang sangat berbakat, tapi ya tadi sekali lagi dengan cedera dia yang sebenarnya juga bukan cedera karena bermain atau cedera karena berlatih ya. Jadi cedera ini memang menurut saya dia kalau dibilang sial gitu loh, karena ini adalah cedera bawaan kelahir ya, jadi cacat. Jadi cederanya ini bisa dibilang adalah cacat bawaan lahir gitu ya, karena perkembangan otot dia itu di otot selangkangannya itu ya ada pertumbuhan yang kurang bagus, sehingga ya ini perlu dilakukan operasi gitu, dan ini yang menjadi awal dari cedera berkepanjangan dia gitu. Intinya sih ini dari Fulham sebenarnya sepertinya sangat serius, dan ya kita lihat sih ini perkembangannya, kabarnya ini akan melakukan penawaran ketiga gitu kan ya Fulham. Dan ya secara dari antar klub sih ya, Arsenalnya juga ingin menjual, Fulham yang pengen beli, cuman kita tinggal menunggu ini Emil Smith Rowe-nya bagaimana. Jadi kalau saya rasa kesepakatan harga antara Fulham dan Arsenal ini bukan masalah, tinggal nanti Emil Smith Rowe-nya bagaimana, apakah mau untuk bermain bagi Fulham, karena menurut saya
ini mungkin akan menjadi revival ya, kebangkitan lagi dari karir Smith Rowe kalau dia ke Fulham. Ya kita tunggu dan semoga sukses aja lah ya. Oke, next berita selanjutnya ini Jakub Kiwior ya. Ya ini dengan kedatangan Ricardo Calafiori kita harus menjual juga back kiri kita ini ya. Jadi di kiri ini kan kita saat ini tadi Tavares sudah kejual. Lalu ada Kieran Tierney yang ya kalau menurut saya Tierney ini kayaknya akan sangat sulit untuk terjual karena kondisi dia yang lagi cedera. Zinchenko ya ini juga belum ada penawaran sama sekali. Saat ini yang ada harganya yang bisa dijual ini Jakub Kiwior. Jadi walaupun menurut saya sangat sayang kalau kita menjual Kiwior ya, potensinya masih sangat tinggi. Jadi kalau dari saya pribadi saya sih berharap adalah Zinchenko aja yang kejual, tapi ya ini ada beberapa rumor tentang Kiwior ya. Salah satunya adalah akan dipakai untuk menurunkan harga Ricardo Calafiori ini ya. Jadi apakah nanti akan terjadi pertukaran antara Calafiori dan Kiwior, di mana Calafiori ke Arsenal dan Kiwior ke Bologna ya, kita tunggu. Yang pasti Arsenal ini terbuka untuk menjual Jakub Kiwior kalau ada penawaran yang sesuai gitu ya. Kita lihat perkembangannya. Sekali lagi kalau saya pribadi sih saya harapannya Kiwior stay ya, yang dijual Zinchenko, karena kalau dari Zinchenko atau Kiwior saya pribadi saya melihat Kiwior lebih bagus gitu. Oke, next. Nah ini salah satu penawaran yang kemarin menurut saya saya pikir saya salah baca ya. Saya pikir typo ini, bahwa Arsenal menawar Dan Bentley ya dari Wolves. Ini kiper cadangannya Wolves ini sebesar 50.000 pound sterling. Ya, bukan 50 juta, 50.000. Yang langsung ditolak oleh Wolves ya. Jadi ini Dan Bentley ini sebagai kiper kedua sebagai cadangannya Josesa, dan kalau dia datang ke Arsenal kemungkinan besar akan menjadi kiper ketiga menggantikan Karl Hein, di mana rumor yang beredar ini bahwa Karl Hein setelah tanda tangan kontrak ini akan di loan. Jadi akan di loan keluar untuk memberi dia kesempatan untuk bermain lebih supaya bisa bermain, dapat waktu bermain lah ya, karena sebagai kiper ketiga ini kan jarang mendapatkan waktu bermain. Dan juga posisi saat ini menunggu juga. Jadi di kiper Arsenal ini menunggu bagaimana perkembangan dari Aaron Ramsdale, karena sampai saat ini juga belum ada klub yang melakukan penawaran untuk Ramsdale. Ya, Arsenal menghargai Ramsdale itu di kisaran 50 juta pound sterling. Sempat ada rumor mengatakan ya mau juga 30. Jadi sesuai harga waktu Arsenal beli 30 juta pound sterling, Arsenal juga mau gitu ya. Tapi ya kita lihat ini ya, kalau tadi Ramsdale kejual itu katanya Arsenal sudah punya target itu Joan Garcia gitu. Tapi yang masalah ini ya, ini tadi untuk kiper ini kita masih ya untuk kiper kedua dan ketiga ini posisinya masih sangat fluid. Jadi masih menunggu berita-berita selanjutnya. Ya, kita juga menunggu apakah Dan Bentley ini mau didatangkan dari Wolves sebagai kiper ketiga, dan ya tadi Karl Hein apakah dapat klub untuk loan-nya, lalu juga apakah Aaron Ramsdale akan terjual di jendela transfer kali ini. Ya ini sih teman-teman ya. Jadi kita tunggu perkembangan posisi kiper Arsenal, masih lama ya, masih panjang kayaknya perjalanannya di jendela transfer ini. Oke, berikutnya. Nah, ini saya sudah masukkan, tapi sebenarnya ini beritanya udah agak apa ya? Sudah sangat mendingin lah ya. Jadi ini beritanya, rumor ini, gosipnya sudah sangat dingin lah ya. Tadinya sempat minggu lalu, saya sebenarnya ini harusnya masuknya di sepekan Arsenal minggu lalu, cuman kelupaan.
Jadi saya masukkan minggu ini yang kabarnya Arsenal akan merekrut salah satu pemain timnas Jerman setelah Euro 2024. Waktu itu dikabarkan, diperkirakan ini adalah Kimmich ya. Tapi ya ini sampai saat ini belum ada berita lanjutannya. Jadi sudah sangat dingin lah ini ya untuk masalah pemain timnas Jerman yang katanya sih ya ini pemain misterius, katanya hampir pasti Arsenal akan rekrut salah satu pemain timnas Jerman setelah Euro 2024. Nah ini kan Jerman sudah tersingkir, jadi harusnya sih kalau memang benar Arsenal akan merekrut salah satu pemain timnas Jerman ya ini harusnya sih udah ada berita sekarang, atau memang benar-benar menunggu Euronya selesai ya, final sudah beres, sudah ada pemberian piala baru terjadi ya, nggak tahu. Tapi kalau dari saya sih harusnya dengan Jerman yang sudah tersingkir, kalau memang Arsenal mau merekrut ya harusnya sih sudah ada berita, paling nggak siapalah yang mau ditargetkan gitu kan. Dan sampai saat ini ya udah dingin-dingin aja sih, udah nggak ada berita lanjutannya ya. Ya jadi ya gosipnya sudah tidak, kayaknya sih sudah tidak berlaku lah ya. Ya next, nah ini kita mau update ya untuk Riccardo Calafiori, dimana sampai saat ini masih belum final ya untuk transfernya, karena dari sisi Arsenal dan Bolonya ini masih belum ada kesepakatan harga. Yang dimana ini Bolonya ini pengen 50 juta euro ya, itu full tanpa add-on. Arsenal maunya adalah 40 plus 10, 40 yang pasti dan 10 add-on. Ini menjadi rumit, kenapa? Karena Bolonya ini punya klausul penjualan lanjutan tadi ya dari klub awalnya ini Basel, dimana seberapapun yang mereka dapat dari Arsenal itu sekitar 40-50% itu akan diterima oleh Basel gitu ya, karena ada klausul penjualan lanjutannya itu tadi gitu. Jadi dari Bolonya ini kekeh pengennya ini adalah di 50 juta euro plus mereka pengen ada klausul penjualan lanjutan ya. Jadi Basel itu pengen Bolonya ini pengen ada klausul penjualan lanjutan, Arsenal nggak mau ya. Jadi Arsenal maunya ini adalah 40 plus 10 add-on, Bolonya maunya 50 plus sell on clause, jadi klausul penjualan lanjutan. Ya saya rasa sih ini harusnya segera bisa diberesin ya. Kalau sell on clause kemungkinan besar sih bisa lah ditolak oleh Arsenal, tapi 50 juta euro ini yang mungkin menjadi titik penting ya. Apakah Arsenal akan memenuhi di 50 juta euro? Kemungkinan besar menurut saya kayak ini sih akan kena di 50 juta euro itu ya. Ya atau mungkin seminimal-minimalnya mungkin adalah 45 plus add-on gitu ya. Ya kita tunggu ini untuk deal resminya yang saat ini tadi ya, per saya merekam video ini masih belum ada kesepakatan harga antara Arsenal dan Bolonya ya untuk transfernya. Sedang untuk kesepakatan pribadi dengan Calafiori itu sudah beres gitu. Jadi ya ini tinggal negosiasi harga lah dengan Bolonya, yang supaya saya harapannya sih segera ketemu klubnya ya gitu. Oke, ya itu untuk semua berita ya untuk sepekan Arsenal minggu ini. Ya terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Sekali lagi channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ya suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja ya dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikut. Sorry.